Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka kemarin jadi pengkhianat, mereka kemarin ingkar janji, mereka kemarin selalu berdusta perkataannya. Namun mereka kembali ke jalannya Allah. Kita harus bisa merangkulnya. Kita buka lembaran baru yang dulu nggak usah dilihat kembali, nggak usah direken yang dulu, biarlah berlalu. Ke depan ayo kita tatap masa depan yang lebih baiknya. عليهم أجمعين ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. وعلى إخوانه من الأنبياء والرسل والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Khususnya orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'aziza bi uyunihim waj'al wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanal fi'alih ya qa'iman lil zalim mujamil minal malak alhamdulillah minatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akhrijna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam qadimullah yumallu zama'uhu tanazzaha an qawli wa kalimati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi 'in tajri wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i
وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحان وللمروة مهدان وأنس به يا ربي بالقرب والساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah ayat 13. Ayo. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuharrifuna al-kalima an mawadihi wa nasu haddan mimma dhukiru bihi. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum, maka dengan apa orang-orang Bani Israel naqdihim melanggar mereka mitsaqahum atas janji-janji mereka, la'annahum melaknat mereka siapa Allah, waj'alna qulubahum qasiyah, dan menjadikan Allah qulubahum atas hati mereka qasiyah, keras, membatu. Yuharrifunal kalimah, karena yuharrifu merubah mereka al-kalimah terhadap kalimat-kalimatnya Allah, amma wadi'ihi dari tempatnya, wa nasu dan melupakan mereka al-zan sebagian mimma dzukiru bih dari apa yang diingat mereka dengannya. Wala tazalu, dan hari demi hari, masa demi masa, tattali'u melihat, memperhatikan, mengetahui engkau ya Muhammad ala terhadap kha'inatin minhum pengkhianatan dari mereka, kha'inati pengkhianatan minhum dari mereka, illa qalilan minhum kecuali sedikit dari mereka yang tidak berkhianat. Fa'fu anhum, maka maafkanlah atas kesalahan mereka, dari kesalahan mereka,
dari dosa-dosa mereka, wasfah, dan bukalah lembaran baru. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat ihsan. Jadi Bani Israel setelah melakukan perjanjian, setelah berjanji bahwasanya mereka akan menegakkan, akan mendirikan sholat, la in aqamtumus sholata, mendirikan sholat. Mereka berjanji untuk mendirikan sholat, mereka ingkari, mereka langgar perjanjian itu. Wa ataitumuz zakata, dan mereka berjanji untuk menunaikan zakat, mereka melanggar perjanjian itu. Wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum, mereka berjanji untuk beriman kepada Rasul, kepada utusannya Allah, dan membantu membela utusannya Allah dalam berjuang, dalam berdakwah. Mereka melanggar perjanjian itu, mereka ingkari. Dan juga mereka berjanji wa aqradtumullaha qardan hasanah, mereka berjanji akan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman terbaik, memberikan infak sedekah terbaik. Namun mereka langgar, mereka ingkari. Naqdihim mitsaqahum, mereka melanggar atas apa? Atas perjanjian, atas janji yang mereka lakukan, yang mereka ikatkan dengan kuat. Mitsaqan ghalidha, janji, terikat janji dengan kuat, mereka ingkari itu semua dengan melanggarnya. Kalau berjanji kemudian ingkar, kalau berjanji kemudian melanggar, berarti orang yang melakukan hal yang seperti itu adalah termasuk orang-orang munafik. Kalau mereka sudah berjanji kemudian mereka mengingkari, melanggar perjanjian itu, berjanji untuk sholat, mereka tidak sholat, berjanji untuk menunaikan zakat, mereka tidak tunaikan zakat, berjanji beriman kepada Rasul dan membantunya, mereka tidak beriman, bahkan memusuhinya, bahkan ingin membunuhnya, bahkan sudah ada yang terbunuh. Dan juga mereka berjanji untuk memberi infak sedekah yang terbaik karena Allah, mereka juga ingkari itu. Apa yang terjadi? La'annahum, Allah melaknat mereka. Jadi dilaknat oleh Allah. Zaman-zaman dahulu, apabila mereka melanggar sebuah perjanjian, misalkan beribadah di hari Sabtu, kemudian mereka tidak beribadah, malah menangkap ikan. Apa yang terjadi? Dilaknat oleh Allah, dijadikan seekor kera. Kunu
qiradatan khashi'in. Jadi mereka itu dijadikan kera atau memiliki jiwa-jiwa rakus seperti kera. Jadi dilaknat itu dijadikan sifat-sifat kera mancep di dalam dadanya. Waja'alna, dan menjadikan siapa Allah, qulubahum, hati-hati mereka, qasiyatan, mengeras seperti batu atau menghitam karena dosa-dosa yang kita lakukan itu ibaratkan noda hitam. Jadi kalau dosa-dosa kecil terus kita lakukan, akhirnya noda itu akan membesar, akan tambah gelap hati kita. Kalau sudah gelap, tidak mau terhadap petunjuk-petunjuknya Allah, mengingkari terhadap janji yang mereka ucapkan, maka waja'alna, menjadikan siapa Allah, qulubahum, atas hati mereka, qasiyatan, hatinya keras, membatu. Kalau waja'alna, menjadikan, itu atas kerjasama, atas manusia itu sendiri dan izin dari Allah. Mereka mau melakukan apa aja diizinkan oleh Allah. Mereka melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, mengingkari apa yang dijanjikan, kemudian Allah memberi izin. Jadi penyebab hati seseorang itu membatu, tidak ada nuraninya belas, itu karena ulah dari perbuatan mereka sendiri yang mendolimi mereka sendiri, dan itu diizinkan oleh Allah. Kenapa hati mereka kok mengeras seperti batu? Karena ulah dari perbuatan mereka sendiri. Apa contohnya? Yuharrifunal kalimah amma wadi'ihi, memelencengkan, merubah kalimat-kalimatnya Allah, amma wadi'ihi, dari tempatnya. Ada yang dihapus, ada yang ditambahi. Itu yang dilakukan oleh kaum Bani Israil. Jadi kitab-kitabnya itu, kalam-kalamnya Allah itu, yang tertuang di dalam kitab itu banyak yang dihapus, dikurangi. Terus ada yang ditambah-tambahi oleh tangan-tangan mereka sendiri. Hal itu yang menyebabkan qulubahum qasiyah, menyebabkan hati mereka itu keras, membatu. Terus dilenceng-lencengkan juga ayat-ayatnya Allah, kalimat-kalimatnya Allah juga dilenceng-lencengkan. Maksudnya tidak sesuai, ditafsirkan dengan nafsu akalnya sendiri. Itulah yang menyebabkan hati mereka qasiyah, keras, membatu. Dan apa yang menyebabkan lagi sehingga hati mereka dijadikan oleh Allah seperti
seperti keras seperti batu. Wa nasu hadzan mimma dzukiru bihi, mereka melupakan hadzan sebagian mimma dari apa yang dzukiru yang mereka ingat bihi dengannya, pura-pura lupa. Jadi lupa itu memang dia itu memang betul-betul lupa, juga memang pura-pura lupa. Jadi kalau dia berjanji terus dia pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu, ingkar terhadap janjinya, menyulayani janjinya. Jadi kalau berjanji terus mereka tidak menepati janjinya, itu juga termasuk ciri-ciri orang munafik. Dan yang ketiga yang menyebabkan hati mereka mengeras seperti batu, wala tazalu, dan engkau ya Muhammad hari demi hari tattali'u ala kha'inatin, akan melihat, akan mengetahui atas kha'inatin, atas pengkhianatan minhum, dari mereka. Jadi kalau sudah dipercaya mereka berkhianat. Ciri-cirinya apa ini? Ciri-cirinya orang munafik. Ayatul munafiki salatun, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Ciri-cirinya orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila mereka berkata, mereka berdusta. Apabila mereka berjanji, mereka ingkar. Apabila mereka diberi amanah, mereka hianat. Itulah ciri-ciri orang munafik. Jangan sampai ciri-ciri orang munafik itu berada di dalam jiwa kita, berada di dalam dada kita. Jangan sampai jiwa-jiwa munafik berada di dalam jiwa kita, di dalam dada kita. Buang jauh. Dan perlu kita ingat, kita mengetahui ciri-ciri orang munafik ini bukan untuk menghukumi orang lain, tidak untuk menghukumi orang lain. Perlu sampean ingat, perlu kalian ingat. Kalian mencari ilmu, kalian menuntut ilmu untuk keselamatan diri kita sendiri, bukan untuk menghukumi orang lain. Jadi tatkala ada orang sering berkata dusta, sering omongannya menjelek, terus kalian hukumi, orang itu orang munafik. Perkataannya selalu bohong. Tidak boleh. Tidak boleh kita menghukumi orang lain munafik. Tatkala ada orang berjanji terus dia ingkar, terus kalian bilang, orang itu termasuk orang munafik. Kemarin janji katanya mau ke sini, ternyata ingkar dia.
tidak datang dia itu termasuk orang munafik. Tidak boleh kita menghukumi orang munafik. Kita harus tetap berhusnudzon terhadap seseorang. Apabila ada orang, teman kita, saudara kita, famili kita berjanji untuk datang bersilaturahmi ke rumah kita, ternyata mereka tidak datang, kita itu harus husnudzon. Tidak boleh kita suudzon, apalagi menghukumi orang munafik. Mungkin dia tidak datang tadi malam, mungkin karena sibuk. Mungkin dia nggak datang tadi malam, mungkin karena dia sakit. Harus husnudzon, nggak boleh suudzon, apalagi menghukumi orang lain munafik. Yang ketiga, apabila ada orang diberi amanah terus dia khianat, terus kalian bilang orang itu orang munafik, tidak boleh. Bisa saja yang ia lakukan karena terpaksa, bisa saja apa yang ia lakukan karena darurat. Tidak boleh kita menghukumi orang yang berkhianat terhadap kita dengan hukuman munafik. Jadi dengan tahu ilmunya, ciri-cirinya munafik, kita harus lebih berhati-hati, harus lebih waspada. Dikhawatirkan di dalam dada kita, di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa munafik. Harus kita berhati-hati. Kalau memang ada jiwa-jiwa munafik dalam dada kita, harus kita cepat-cepat membuangnya, cepat-cepat menghapusnya, membersihkannya, dan taubat kepada Allah. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit, minhum, dari kaum Bani Israel ini yang tidak melakukan itu semua, tidak mengubah kalimat-kalimatnya Allah, tidak melupakan apa yang diingat atau yang dijanjikan oleh mereka, dan juga mereka tidak berkhianat tatkala diberi amanah. Itu hanya sedikit dari kaum Bani Israel. Kebanyakan mereka itu ingkar, kebanyakan mereka itu berkhianat, kebanyakan mereka itu mengubah-ubah kalimat-kalimatnya Allah. Fa'fu anhum wasfah, maka maafkanlah mereka ya Muhammad, maafkanlah Muhammad mereka, anhum, dari apa yang mereka perbuat, dari dosa-dosa yang mereka perbuat, dari perlakuan buruk yang mereka perbuat, dari sifat-sifat munafik yang mereka perbuat. Wasfah, biarkan maknanya, wasfah, dan biarkan mereka. Maksudnya jangan biarkan biasa, namun kita harus membuka lembaran baru. Jadi kalau mereka yang sedikit ini bisa kita openi, kita ajak untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, kita harus memaafkan mereka. Tidak cukup memaafkan, karena kalau memaafkan itu ibaratkan mereka itu berbuat dosa, berbuat noda di atas kertas yang putih, terus kita tip-ek atau kita hapus, itu pasti akan membuat kertasnya itu akan lungset. Jadi lungset nanti kertasnya. Apa yang harus kita lakukan biar kertasnya nggak lungset? Kita wasfah, kita harus membuka lembaran baru. Jadi mereka kemarin jadi pengkhianat,
Mereka kemarin ingkar janji, mereka kemarin selalu berdusta perkataannya. Namun mereka kembali ke jalannya Allah. Kita harus bisa merangkulnya. Kita buka lembaran baru. Yang dulu nggak usah dilihat kembali, nggak usah direken yang dulu, biarlah berlalu. Ke depan ayo kita tatap masa depan yang lebih baiknya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, mencintai orang yang berbuat kebaikan, mencintai orang yang mempunyai sifat ihsan. Bukan cuma adil, tapi ihsan. Kalau adil, tatkala orang lain berbuat keburukan, tatkala orang lain berbuat kejelekan, tatkala orang lain berbuat zalim kepada kita membalasnya dengan yang setimpal, itu namanya adil. Namun apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu ihsan. Tatkala ada orang lain berbuat jahat kepada kita, tatkala ada orang lain berbuat zalim terhadap kita, tatkala ada orang lain berbuat jelek buruk terhadap kita membalasnya dengan kebaikan. Kita membalasnya dengan doa-doa malam kita. Itu yang jauh lebih dicintai oleh Allah. Doakan terbaik bagi pembenci kita, doakan terbaik bagi musuh-musuh kita, agar mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah, dan bisa berkumpul terhadap hamba-hambanya yang soleh, dan besok di yaumil qiyamah bisa memasuki surga bersama-sama orang yang soleh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.